Seperti apa aliran Alawiyin atau Nusayriyin, aliran mantan Presiden Suria Bashar al-Assad. Kemarin teman-teman, Ana membuat video di TikTok dan di IG dan ditonton jutaan orang teman-teman. Di video itu, Ana menjelaskan bahwa aliran tersebut adalah aliran yang non-Muslim, keluar dari agama Islam, dan sudah dinyatakan keluar dari agama Islam oleh ulama Sunni dan ulama Syiah juga teman-teman. Jadi banyak dari teman-teman yang penasaran seperti apa aliran Alawiyin atau Nusayriyin itu dan seperti apa aqidah dan kepercayaan mereka. Ceritanya mulai setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, muncul dua kelompok teman-teman. Kelompok yang pertama adalah kelompok mayoritas sahabat, 99% dari sahabat. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa yang berhak jadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok minoritas, kelompok yang jumlahnya sangat sedikit, yang berpendapat bahwa yang berhak jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Dari situ muncul aliran Syiah teman-teman. Dan bagaimana Syiah muncul itu, Ana sudah bahas dalam kajian yang lain. Seiring waktu, Syiah itu berkembang akidahnya dan berkembang kepercayaannya, dan muncul di dalam Syiah sendiri puluhan aliran Syiah yang lain. Banyak yang mengira bahwa Syiah itu adalah satu kelompok saja. Enggak teman-teman, Syiah itu banyak kelompok, banyak aliran. Tetapi aliran Syiah yang paling terkenal adalah Al-Syiah Al-Ithna Ashriyah, atau kadang-kadang juga disebut Al-Syiah Al-Imamiyah, yang bahasa Indonesianya Syiah ke-12. Ini Syiah mayoritas teman-teman. Kalau kita sebut Syiah secara umum, biasanya yang dipahami atau yang dimaksud adalah Syiah ke-12. Syiah yang ada di Iran itu Syiah ke-12. Syiah yang ada di Irak itu Syiah ke-12. Bahkan Syiah yang ada di Indonesia juga adalah Syiah ke-12. Kenapa mereka disebut Syiah ke-12 teman-teman? Karena mereka percaya pada 12 imam yang berhak memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Ana sebut nama imam-imamnya dengan cepat karena nama imam ke-12 ini yang kita perlu bahas hari ini insyaAllah. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Al-Hasan bin Ali, yang ketiga Al-Husain bin Ali, yang keempat Ali Zainul Abidin, yang kelima Muhammad Al-Baqir, yang keenam Ja'far As-Sadiq, yang ketujuh Musa Al-Qazim, yang kedelapan Ali Ar-Ridha, yang kesembilan Muhammad Al-Jawad, yang kesepuluh Ali Al-Hadi, yang kesebelas Al-Hasan Al-Askari, dan yang ke-12 adalah Muhammad Al-Mahdi. Tolong teman-teman hafal nama ini, Muhammad Al-Mahdi. Karena teman-teman Bashar al-Assad dan alirannya itu muncul dari Muhammad Al-Mahdi itu. Jadi teman-teman ceritanya Muhammad Al-Mahdi itu, aliran Syiah percaya bahwa dia masuk ke dalam sirdab. Sirdab itu ruang di bawah tanah. Dia pas dia masih kecil masuk ke dalam sirdab dan dia akan bersembunyi di sirdab sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk keluar untuk memimpin umat Islam yang Syiah di akhir zaman. Jadi Muhammad Al-Mahdi itu dalam kepercayaan Syiah adalah Al-Mahdi yang kita kenal. Kan kita kadang-kadang sebut Al-Mahdi, kapan Al-Mahdi keluar, kapan Al-Mahdi muncul. Dalam kepercayaan Syiah, Muhammad Al-Mahdi itu adalah Al-Mahdi. Jadi dalam kepercayaan Syiah, Al-Mahdi itu sudah ada dan sudah lahir dan sedang hidup sekarang, tapi sedang bersembunyi di kota Samarra, di sirdab, di ruangan di bawah tanah teman-teman. Tetapi muncul satu masalah besar teman-teman, yaitu kan ada 12 imam yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Sekarang imam ke-12 itu lagi bersembunyi. Siapa yang akan memimpin umat Islam? Jadi Syiah mikir-mikir bagaimana solusinya, apa cara yang paling baik agar umat Islam yang Syiah tetap ada pemimpinnya, dan mereka menciptakan satu posisi baru atau satu jabatan baru namanya Al-Bab. Al-Bab itu teman-teman artinya pintu. Maksud mereka pintu yang memisah antara alam Al-Mahdi itu, dunia Al-Mahdi itu dan dunia nyata dengan alam kita. Dia yang menghubungkan dan memisahkan antara kedua alam ini.
Albab itu tugasnya apa teman-teman? Tugasnya adalah menerima perintah-perintah Al-Mahdi. Kan pada kepercayaan Syiah, Imam ke-12 itu berhak memimpin umat Islam, jadi memimpin melalui perintah-perintah, melalui nasihat-nasihat, melalui ketentuan-ketentuan. Bagaimana ketentuan ini disampaikan sementara imamnya bersembunyi? Disampaikan melalui albab yang bertugas untuk menyampaikan perintah Al-Mahdi kepada warga Syiah. Waktu itu teman-teman, posisi Albab diisi oleh Abu Ja'far Al-Umari. Satu orang namanya Abu Ja'far Al-Umari. Tetapi tiba-tiba muncul satu orang lain namanya Muhammad bin Nusairillah yang mengklaim dirinya sebagai Albab. Jadi sekarang atau di zaman itu ada dua orang yang mengklaim dirinya sebagai Albab. Abu Ja'far Al-Umari dan Muhammad bin Nusairillah. Tetapi mayoritas warga Syiah tidak percaya pada klaim Muhammad bin Nusairillah. Mayoritas warga Syiah dan ulama Syiah tetap percaya pada Abu Ja'far Al-Umari sebagai Albab yang berhak menyampaikan perintah-perintah Al-Mahdi. Ketika Muhammad bin Nusairillah menerima penolakan dari warga Syiah, maka dia menyendiri dan dia membuat aliran baru. Dari situ muncul aliran Alawiyin atau Nusairiyin, teman-teman. Dari situ muncul namanya karena pembuat aliran tersebut namanya Muhammad bin Nusairillah. Dia buat aliran baru dan menyendiri. Dan dia punya pengikut-pengikut. Tetapi jumlahnya tidak banyak. Kemarin teman-teman saya sempat baca komentarnya di video Surya. Ada yang mengira bahwa Alawiyin itu ada hubungannya dengan Ba'alawi. Enggak teman-teman, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ba'alawi ya. Ini beda cerita. Seiring waktu teman-teman, kelompok Alawiyin itu berkembang juga dan terpecah belah menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok Alawiyin yang ajarannya disampaikan kepada publik secara terang-terangan. Kurang lebih mirip dengan Syiah ke-12. Dan kelompok Alawiyin yang pertama itu sudah mundur dari Alawiyin tahun 1930-an. Mereka mundur dan mereka gabung lagi dengan Syiah ke-12. Masalahnya di kelompok yang kedua teman-teman, yaitu kelompok Alawiyin Batiniyah, yakni ajaran mereka, kepercayaan mereka disembunyikan atau tidak disampaikan ke publik secara terang-terangan. Dan ini adalah kelompoknya Bashar al-Assad dan ayahnya yang memimpin Suria sampai kemarin. Masalahnya teman-teman, kelompok Alawiyin yang kedua ini benar-benar menyimpang dari Islam. Sampai Syiah ke-12 sendiri mengkafirkan mereka. Apalagi dengan sunnah teman-teman. Mereka dinyatakan keluar dari Islam oleh Syiah maupun oleh Sunni teman-teman. Kenapa keluar dari Islam? Menurut siapa keluar dari Islam? Menurut mayoritas markas fatwa di seluruh negara Islam teman-teman sudah menyatakan bahwa Alawiyin sudah keluar dari Islam. Kenapa keluar dari Islam teman-teman? Karena Alawiyin percaya pada Trinitas teman-teman. Kurang lebih seperti saudara kita yang beragama Nasrani. Mereka percaya pada Trinitas yang mereka sebut namanya Ain Mim Sin. Saya ulangi sekali lagi, Ain Mim Sin. Artinya apa? Ain itu maksudnya Ali bin Abi Thalib. Mim artinya Muhammad atau maksudnya Muhammad. Sin maksudnya Salman Al-Farisi. Jadi Alawiyin teman-teman percaya bahwa Ain itu adalah al-ma'na. Artinya apa? Artinya inti dari ketuhanan. Inti dari Tuhan. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Tuhan yang sebenarnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mim mereka sebut dengan as-surah. Mim adalah Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Mereka sebut as-surah yang artinya nampak dari Tuhan di bumi. Ya, nanti saya jelaskan artinya apa. Kemudian sin mereka maksudnya Salman Al-Farisi. Yakni Albab yang menyampaikan perintah Tuhan kepada umat. Ain, Mim, Sin. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Salman Al-Farisi. Secara sederhana, mereka percaya teman-teman bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Tuhan ini turun ke bumi nampak dalam jasad, dalam badan satu orang namanya Muhammad bin Abdullah. Kemudian orang itu punya wakil atau punya pembantu atau punya sahabat yang namanya Salman Al-Farisi yang tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat teman-teman.
Dan teman-teman, Alawiyin juga percaya pada 5 orang suci. Mereka sebut begini, Al-Khamsatul Aitam, 5 orang yatim, 5 orang yang suci. 5 orang itu, 4 dari mereka memang sahabat Rasulullah SAW dan 1 orang bukan sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Miqdad bin Amr. Al-Miqdad bin Amr menurut mereka dia itu bertanggung jawab atas hujan dan petir. Yang kedua adalah Abdullah bin Rawaha, dan dia itu bertanggung jawab atas angin. Yang ketiga adalah Abi Dzar Al-Ghifari, dan dia bertanggung jawab atas perputaran planet-planet. Yang keempat adalah Utsman bin Ma'zun, yang bertanggung jawab atas penyakit dan kesembuhan. Dan yang kelima adalah Qunzub bin Hamdan, yaitu pembantu Ali bin Abi Thalib. Dia bukan sahabat, dan dia bertanggung jawab atas jiwa dan badan, pencabutan jiwa, pencabutan nyawa. Alawiyin juga teman-teman punya sebuah kepercayaan yang mirip dengan Hindu, yaitu jika ada satu orang yang meninggal dunia dalam keadaan percaya pada Ali bin Abi Thalib, maka dia tidak akan meninggal dunia begitu saja. Dia akan meninggal dunia, kemudian nyawanya akan masuk di badan yang lebih mulia dari badan yang sebelumnya. Badan yang lebih baik, badan yang lebih soleh. Dan kalau ada satu orang meninggal dunia dalam keadaan tidak percaya pada Ali bin Abi Thalib, maka nyawanya akan masuk ke hewan atau akan masuk ke badan orang buruk misalnya. Dalam aliran Alawiyin juga teman-teman ada salat dan zakat. Makanya kadang-kadang kita melihat foto dan video Bashar al-Assad melaksanakan salat. Tetapi dalam aliran tersebut hukum salat dan zakat itu tidak wajib. Mereka ada beberapa salat lain yang wajib, tapi salat yang tidak ada sujudnya. Salat yang dilakukan dalam keadaan berdiri dan hanya wajib bagi pria di atas 40 tahun. Dalam aliran Alawiyin juga teman-teman, jilbab hukumnya tidak wajib. Makanya kalau kita melihat foto istri dari Bashar al-Assad, itu tidak berjilbab semua, dan hampir semua wanita dari aliran tersebut tidak berjilbab juga. Suriah itu teman-teman negara yang keragamannya luar biasa. Banyak etnis, banyak suku, banyak ras, banyak bahasa, banyak agama. Luar biasa beragam. Ketika Prancis mau menjajah Suriah, semua etnis, semua ras, semua suku, semua agama berkumpul bersama untuk melawan penjajahan. Kecuali satu aliran teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu aliran apa? Aliran Alawiyin. Mereka malah membantu Prancis untuk menjajah Suriah. Ketika Suriah sudah menjajah Prancis, Suriah buatin Alawiyin sebuah negara baru. Namanya Ad-Dawla Al-Ladhiqiyah Al-Alawiyah. Negara Ladhiqiyah Alawiyah teman-teman. Dan negara itu berdiri sejak tahun 1923 sampai 1936 teman-teman. Sampai ada satu orang yang namanya Hafiz al-Assad yang kudeta pemerintahan di Suriah tahun 1970 dan dia berkuasa sampai tahun 2000. Kemudian anaknya yang bernama Bashar al-Assad berkuasa sampai tahun ini 2024 kemarin, sampai dia kabur ke Rusia teman-teman. Seperti ini teman-teman asal usul aliran Alawiyin. Seperti ini asal usul aliran Nusayriyin teman-teman, minoritas yang memimpin Suriah selama 50 tahun. Minoritas yang bukan hanya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka memusuhi agama Islam. Kemarin teman-teman bertanya-tanya tentang nama-nama buku yang di dalamnya ada aqidah Alawiyin itu seperti apa. Saya sebut beberapa dari buku tersebut. Hampir semuanya belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia teman-teman, jadi masih dalam bahasa Arab atau bahasa Persia. Yang pertama ada An-Nidaya Al-Kubra, yang kedua adalah Al-Ma'idah, yang ketiga adalah Al-Majmu', yang keempat adalah Al-Fiqhul Qamari. Dan 4 buku ini buku yang dibuat oleh orang Alawiyin langsung. Ada satu buku lain yaitu Al-Baqurah Al-Sulaimaniyah fi Syarh At-Taifah Al-Alawiyah. Buku yang kelima ini dibuat oleh musuhnya Alawiyin, menjelaskan akidahnya. Jadi teman-teman bisa baca dari sudut pandang Alawiyin dan bisa baca dari sudut pandang musuhnya sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian ini bermanfaat teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pesan terakhir saya seperti biasa, kita harus berkaca dari Timur Tengah, jaga negara sendiri, jaga negeri sendiri, jaga tanah air sendiri, supaya tidak terpecah belah teman-teman. Harus hidup damai,
agar kita bisa berkembang, agar kita bisa hidup nyaman, agar kita bisa hidup senang. Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita contoh-contoh dari saudara kita di Timur Tengah agar kita berkaca, agar kita mengambil pelajaran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.